Iya, mohon untuk segera diaktifkan. Man. Untuk anak-anakku sekalian, mohon maaf ya atas keterlambatannya. Dalam beberapa menit lagi kita akan memulai acara kita. Bilang untuk apa? Video aktif tapi masih aktif apa? Ya. Ya, mohon memakai pakaian seragam SD, kemudian mengaktifkan video, mute-nya dimatikan. Speakernya dimatikan. Ya, Ustazah mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga Allah mempertemukan kita dalam rangka acara kita PLS atau pengenalan lingkungan sekolah pada SMP IT Asalam. Adapun susunan acara pembukaan. Yang pertama adalah tilawah, kedua laporan Ketua Panitia PLS, ketiga arahan atau sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP IT Asalam Ambon, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Untuk memulai acara kita pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada acara kita, mari kita dengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Maryam Usemahung. Kepada Ustazah, waktu dan kesempatan dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'di. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا
ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan tilawah yang dibacakan. Semoga dengan kita mendengarkan tilawah tadi menambah rasa cinta kita kepada Al-Quran dan menjadikan kita anak-anak yang selalu mencintai Al-Quran. Ya, insya Allah kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu laporan Ketua Panitia PLS. Kepada Ustazah Fatima SP dipersilahkan. Ya. Laporan pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini yang dilaksanakan di masa kondisi pandemi secara virtual melalui aplikasi Zoom. Saya selaku Ketua Panitia akan menyampaikan laporan terkait pelaksanaan MPLS ini, yang diantaranya yaitu 1. Jumlah seluruh peserta 43 orang. 2. Waktu pelaksanaan mulai hari Kamis sampai Jumat 15 sampai 16 Juli 2021. 3. Substansi materi yang disampaikan meliputi pengenalan lingkungan sekolah, dalam hal ini adalah profil guru dan pegawai. Kemudian pengenalan kurikulum SMP As-Salam di masa pandemi. Selanjutnya aturan atau tata krama sekolah dan tata krama dalam lingkungan sekolah, ini guru dengan siswa dan lingkungan sekolah. Kemudian belajar efektif di masa pandemi dan etika berkomunikasi secara online dan offline.
4. Penyaji materi terdiri dari 5 orang dengan moderatornya. Pada kesempatan ini, saya selaku panitia meminta kepada Dengar. Ya. Ya, tadi kita telah mendengarkan laporan dari Ketua Panitia PLS. Untuk cara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP IP Asalam Ambon. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dengar ya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah la nabiyya ba'da ma ba'd. Sebagai hamba iman, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala karena atas perkenannya lah hingga pada hari ini Kamis bertepatan dengan 15 Juli 2021 atau bertepatan pula dengan 6 Dzulhijjah ya. 1443 Hijriah. Kita mempertemukan di awal tahun pelajaran baru ini melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, khususnya bagi siswa baru kelas 7. Dan juga mungkin ada siswa baru yang kelas 8 atau 9 yang pindahan ya. Kita wajib bersyukur karena atas izinnya lah kita bisa mengikuti kegiatan ini. Kalau sesuai ketentuan pesertanya ini harusnya 43. Ini sepertinya yang hadir baru 25 lebih ya. Sekitar 27 kalau tidak salah ini atau 28 ya. Ya. Nanti panitia akan mencatat yang hadir hari ini dan yang belum ikut ke MPLS hari ini dan hari besok. Ya. Sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bisa menghadirkan kita yang bisa gabung pada hari ini. Ya. Karena ternyata mungkin saudara kita, teman-teman kita yang terkendala oleh sistem virtual ini, ya,
sehingga mereka belum bisa bergabung semuanya. Ya, kalau 26 saja berarti masih ada sekitar 17 ya yang belum ikut gitu ya. Dan ini akan menjadi catatan buat panitia. Berikutnya mari kita selalu panjatkan puji, sholawat dan salam kepada manusia idola kita satu-satunya sebagai teladan hidup kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan kalau dengar kata Nabi Muhammad, ya Rasulullah Muhammad SAW, kita menjawab dengan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Itu pertanda kita beriman kepada Nabi, gitu ya. Karena syahadat kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari kita selalu senantiasa bersalawat kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan para pengikutnya yang setia di jalannya ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ustaz, Ustazah, dan panitia yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk terselenggaranya masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP ITA Salam Ambon ini. Yang saya hormati, yang saya cintai, para orang tua mungkin ada yang hadir atau gabung di link Zoom ini. Dan yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa baru SMP ITA Salam Ambon. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini adalah sebuah deklarasi atau awal pembuka daripada awal tahun ajaran baru tahun 2021 tahun 2022 ini, dan sekaligus sebagai pengukuhan atau penetapan anak-anak siswa baru yang baru lulus dari SD atau madrasah, MI Ibtidaiyah atau pesantren. Ini dikukuhkan pada kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk statusnya diresmikan, yakni dari siswa sekolah dasar menjadi siswa sekolah menengah pertama. Ada SMP Islam Terpadu Asalam Ambon. Jadi MPLS ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan, sebuah ikrar, sebuah status dari anak-anak yang kemarin masih SD menjadi siswa pada jenjang SMP. Dalam hal ini, anak-anak adalah siswa pada SMP ITA Salam Ambon. Ya, itu yang pertama yang perlu mengerti dulu. Ya. Nah, selain itu, kami masa pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak nanti 2 hari ini akan diajak mengenal lebih khusus, lebih spesifik, lebih mendalam, supaya tahu, oh kalau dulu kan di SD kenal sekali toh, ini guru saya
yang mengajar, ini guru yang mengajar kelas ini guru yang mengajar kelas ini yang selalu pimpin apel pada sebagainya ya, kalau di jenjang SD atau MI kemarin yang suka atur-atur baris dan sebagainya. Nah, di sini bahkan kita mengenal juga pimpinan sekolah, ya, entah itu wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, wakil bidang urusan-urusan humas dan sarana prasarana dan lain sebagainya, termasuk mengenal sarana prasarana di dalamnya. Oh ya, di sekolah adik-adik dulu waktu masih di SD atau MI, tahu, oh ini ruangan kantor di mana, ruangan perpustakaan di mana, ruangan toilet di mana, ruangan kelas ini, kelas itu, dan sebagainya di mana, tahu. Oh? Nah, juga harus mengenal itu. Nah, kita dia mengenai sarana prasarana yang ada di SMP ITA Salam, ya, termasuk alamatnya, sebagainya. Ya. Jadi pengenalan ini memang mengenal gurunya, mengenal pimpinannya, mengenal wakil-wakil pimpinan, mengenal penanggung jawab ruangan-ruangan atau bagian-bagian di dalam sekolah itu dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Supaya anak-anak sekalian tahu, oh kalau mau urusan misalnya ke perpustakaan, oh ya kemana? Oh, mau urusan di kantor, oh ya di mana? Mau urusan dengan guru, oh perlu ke ruang guru. Mau ke musola, mau ke ruang kelas mana, dan sebagainya. Oh, termasuk misalnya mau main bola, minimal lapangan kintalnya, gitu ya. Hingga tahu. Dan dengan tahu diharapkan menjadi mudah kegiatan urusan berkaitan dengan pembelajaran kita. Ya. Dan juga mengenal kurikulum yang diajarkan di sekolah masing-masing. Ya. Di zaman adik-adik ini lahir di era di mana istilah kurikulum itu disebut dengan nama sekolah itu disebut satuan pendidikan. Ya, jadi satuan pendidikan ini dideklarasikan pada tahun 2005. Adik-adik lahir tahun berapa ini? Ya. Setelah keluar istilah satuan pendidikan, itu menunjukkan sekolah. Maka sejak kurikulum 2005-2006 itu, setiap sekolah sudah memang ada yang sama, tapi ada yang spesifik. Ya, yang spesifik itu berarti menyesuaikan dengan keadaan guru dan pegawai di sekolah itu, keadaan sarana prasarana di sekolah itu, dan keadaan lingkungan serta budaya yang berlaku di daerah tempat di mana sekolah itu berada. Sehingga antar sekolah sekali, ada yang spesifik, ada yang, karena sekolah akan buat namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, jadi karena sekolah membuat kurikulumnya masing-masing, itulah yang menyebabkan ada kekhasan masing-masing. SMP ITA Salam, di sini kalian akan
tahu bahwa ya kalau yang dari MIT Asalam mungkin tahu juga, biasanya belajarnya itu kan dari pagi sampai asar, gitu ya. Nah, cuman karena pandemi COVID, akhirnya pembelajarannya terganggu sehingga pembelajarannya menggunakan dilakukan secara virtual seperti sekarang ini. Belajar di depan laptop, di depan HP. Ya, ini takdir Allah untuk anak-anak sekalian. Ya, yang tidak pernah terjadi di kakak kalian sebelumnya, yang tahun 2019 sebelumnya ya, termasuk kami guru-guru yang belum pernah tahu apa itu virtual dulu. Jangankan virtual, handphone saja kami dulu belum tahu. Maka Allah takdirkan situasi pandemi sehingga terjadilah pembelajaran secara virtual atau daring di dalam jaringan, daring. Ya, atau online. Istilahnya banyak. Ada online, ada virtual, ada daring, macam-macam. Itu kalau dikumpulkan istilahnya itu mungkin bisa 10 itu. Nah, itu harus dikenal juga. Belajar dengan di sekolah kita masing-masing ya. Tapi karena daring, kita akan kenalkan belajar ala daring itu seperti apa. Alhamdulillah kalau di sekolah kita di bawah Yayasan Asalam Maluku ini, pelan pembelajaran daringnya semua siap melaksanakan itu. Ya, dengan sendirinya pembelajaran terjadi. Yang kendala mungkin jika anak-anak mungkin terganggu oleh sinyal, gitu ya. Karena ternyata sesuai kata SMP MTS Ambon ini tuh melalui forum MKKS itu sekolah-sekolah daring. Atau sing bikin banyak sekolah-sekolah seperti itu. Di Ambon ini padahal. Bagaimana kalau di luar Ambon, misalnya di Seram, di Buru, ya, di Tenggara, mungkin lebih susah lagi. Nah, kita bersyukur ada di ibu kota Maluku yang fasilitas untuk jaringan internet ini mungkin tidak terlalu sulit. Meskipun tadi saya bilang ternyata ada SMP di Ambon ini ada 51, MTS itu ada sekitar 12, jadi sekitar 63 SMP MTS ya untuk jenjang sekolah menengah pertama ini di kota Ambon. Itu tidak semuanya bisa melaksanakan daring karena terkendala macam-macam ya, entah faktor ekonomi ya, sehingga harus pakai pulsa ya. Yang kalau pakai wifi mungkin enak gitu ya, karena mungkin langganan wifi 200.000 satu bulan bisa dipakai oleh satu keluarga dalam rumah. Ya, mudah-mudahan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Ambon dan juga pemerintah pusat, memfasilitasi adanya jaringan-jaringan wifi di mana kita tinggal sehingga kita tidak beli pulsa lagi, gitu ya. Tapi selama belum ada ya itulah perjuangan. Ya. Kalau dulu perjuangannya, kalau kami susah, kita jalan kaki 8 kilo. Itu pengalaman saat dulu waktu SMP. Ya, paling mewah naik sepeda. Sepeda bicycle ya. Ya, jadi adik-adik ini lahir di era di mana HP sudah ada. Lalu Allah takdirkan adanya pandemi.
sehingga harus belajar secara daring dan online. Persalahannya adalah untuk belajar daring dan online ini perlu semangat, perlu sungguh-sungguh, ya, perlu jujur, sehingga jangan sampai waktu tatap muka ini adik-adik terpengaruh oleh keinginan yang mengganggu belajar. Itu yang harus dihindari. Sehingga tutup video, lalu bikin kegiatan lain. Ini yang harus dihindari. Supaya apa? Sudah belajar daring lagi, tidak tatap muka lagi, sehingga pelajarannya tidak semudah dengan tatap muka, baru katong tidak maksimal belajar karena terganggu oleh keinginan yang mengganggu belajar kita. Gitu ya. Oleh karena itu, mari di situasi seperti ini, dengan fasilitas yang dengan jarak jauh ini, kita harus semangat di dalam belajar. Harus semangat melihat soal-soal di buku, adanya latihan-latihan soal di buku. Bahkan latihan soal secara online juga di HP atau di laptop. Ya. Jadi HP dan laptop ini harus berfungsi dua. Pertama, harus berfungsi dalam rangka menambah iman. Jika kita buka situs-situs yang berkaitan dengan menambah iman kita. Dan yang kedua, menambah ilmu. HP atau laptop ini harus berfungsi dalam rangka menambah ilmu dengan membuka situs-situs yang menambah wawasan pengetahuan. Jangan misalnya untuk hanya belajar saja, karena ada guru lagi daring. Tapi setelah itu tidak digunakan lagi HP-nya atau laptopnya untuk menambah pengetahuan, tapi digunakan untuk yang sia-sia. Main game lah, buka YouTuber-YouTuber yang tidak berguna lah, akhirnya menyanyiakan waktu. Sementara Allah bersumpah wal asri, sungguh demi waktu, inna pasti, sesungguhnya, sungguh, inna insana manusia itu khusrin, lafi khusrin, rugi, illa kecuali alladzina amanu, nah kecuali yang beriman, wa amilus sholihat. Nah ini aktivitasnya selalu berbuat yang solehat, yang baik. Yang baik itu apa? HP dipakai untuk menambah iman dan dipakai untuk menambah ilmu. Jadi kalau satu hari pegang HP 5 jam, berarti 5 jamnya paling sedikit 4 jam. Misalnya dipakai untuk menambah iman dan ilmu, nah, terpaksa mungkin yang 1 jam buat refreshing, gitu ya. Tapi tidak dalam rangka mengurangi iman dan ilmu, jangan itu. Ya. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia namanya. Ya. Jadi itu yang penting menjadi perhatian di dalam situasi seperti ini. Mudah-mudahan melalui MPLS 2 hari ke depan ini, mulai hari ini dan besok, adik-adik mendapatkan wawasan bagaimana belajar yang baik, bagaimana mengisi waktu yang bermanfaat, bagaimana supaya setiap pelajar itu kesulitan itu bisa melalui, tidak malu bertanya, tidak malu menjawab, gitu ya. Di dalam setiap pertemuan tatap muka, bahkan online maupun di dalam pertemuan tatap muka di sekolah misalnya. Ya. Itu yang penting yang ingin saya tegaskan. Sekali lagi, melalui MPLS ini, adik-adik dikukuhkan statusnya dari siswa SD menjadi siswa
SMP. Ya, akhirnya dengan senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini masa pengenalan lingkungan sekolah atau MLS di SMP ITA Salam Ambon dengan resmi saya nyatakan dimulai atau dibuka. Sekaligus membuka tahun ajaran baru tahun 2021-2022. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Unmute, mute. Anak-anakku sekalian, tadi kita telah mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin arahan yang disampaikan oleh beliau bisa dijadikan sebagai nasihat untuk berpijak di SMP ITA Salam Ambon. Ya, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada ustazah yang telah ditunjuk, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Semoga PLS kali ini berjalan dengan lancar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad jatama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawasihillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binuril ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir sudah susunan acara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah SMP ITA Salam Ambon tahun ajaran 2021-2022. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullahu khairan katsira.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya silahkan kepada Ustazah Anita selaku moderator pada materi pertama untuk hadir di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mari sama-sama kita tilawah dulu ya, murojaah dulu ya. Ya. Oke, kita mulai dengan surah Ad-Duha. Ada yang hafal dengan surah Ad-Duha? Kalau belum hafal, nanti bisa sambil melihat Al-Qur'annya buka di juz 30 surah Quran surah Duha. Ya, kalau yang belum hafal atau masih lupa-lupa begitu. Sudah, kita mulai ya. Sama-sama berta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun minal-ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'amma yatima fala taqhar. Wa'amma fala tanhar. Wa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Satu surah lagi ya. Ya. Oke. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi rafa'na laka dhikrak Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idza faragta fa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Oke, semoga yang membaca tadi dan mendengarkan semoga mendapatkan keridhaan dari Allah dan keberkahannya. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya.
Kepada pemateri saya persilahkan. Oke, kepada Ustazah Echa, saya persilakan untuk menyampaikan materi. Bagaimana? Dengan kebajuan. Ladit. Sambil menunggu Ustazah Echa menyampaikan materinya, Ustazah harap yang tidak mengaktifkan videonya, tolong diaktifkan videonya, biar sama-sama bisa mengamati apa yang disampaikan oleh pemateri. Oke, yang belum mengaktifkan videonya, Ustazah baca namanya ya. Nama Muhammad Rizky Aditya, Syifa Dwi Cahyani, Niati, Rafaizi, Humairo, Azlan, Narahmi, Fathah, Laonyong, Andi Bintang, Lulu, Aulia, Humairo, Naila, siapa lagi nih? Afrianto, Alfi, Ambar, Fahri, Elnaura, Andika Faid. Silakan mengaktifkan videonya. Habis udah. Oke, bagaimana kalau sambil menunggu Ustazah Echa, kita lanjut lagi murojaahnya ya, di surat Atin ya. Ya. Oke, surat Atin satu surah dulu. Nanti kalau misalnya Ustazah Echa-nya sudah aktif, kita akan berhenti. Tapi kalau belum aktif, kita lanjut ke surah Al-Alaq. Ya. Oke? Oke, silakan. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun sama yukadzibuka ba'du alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Sebentar Kak Farhadi. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Oke, boleh nak. Nanti kembali lagi ya. Oke, Ustazah Echa, saya persilahkan.
Oh iya, sambil menunggu Ustazah Echa, kalian bisa sambil membuka WA, itu ada materi yang akan disampaikan oleh saya. Oke, Ustazah Echa, silakan Ustazah Echa. Masih ini Ustazah Echa, masih mute suaranya. Atau mungkin sinyal ya? Sabar ya, Nak. Sabar ya. Soalnya sepertinya Ustazah Echa mengalami sinyalnya buruk sepertinya. Ya, masuk Pak. Coba dengar sana. Tuh. Ya.
Siapa yang host? Kepala sekolahnya. Kita keluar sudah yang dari HP. Dari sini sah. Yang bikin bari dia. Oke, sambil menunggu Ustazah Echa, kita merujuk lagi ya, supaya ya. Jadi kita merujuk, tapi Ustazah tunjuk siapa yang akan, jadi semuanya siap ya. Jadi semuanya siap, siapa yang akan melanjutkan bacaan Ustazah. Siapa yang setuju di sini sambil menunggu Ustazah Echa? Oke, atau enggak di ini dulu deh, diaktifin dulu ininya, diaktifin dulu videonya, biar nanti Ustazah bisa lihat gitu loh mukanya. Ayo coba, Dede, Rafael, Laonyong, Syifa, Nazwa, Humairo, El Nauro, Andi, Bintang, Waisya, Luis, Azlan, Fahri, Ibnu Umar, Lulu, sama yang lainnya yang belum aktifin videonya, coba diaktifin. Kita main-main dulu deh kalau gitu, tapi mainnya tentang hafalan. Ya, diaktifin dulu videonya. Sudah. Udah ya? Sudah. Oke, mungkin Sudah Ustazah. ya mungkin memang Ustazah punya sinyal ke apa yang ini nih, yang bermasalah. Makanya semua yang di sini tuh yang terlihat adalah Yusra, Faiz, Junita. Kayak gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Oke, Ustazah akan tunjuk siapa yang akan melanjutkan. Nanti Ustazah akan sebut-sebut nama ya, nanti dilanjutkan ya. Ya. Ya Ustazah. Waduh, saya keram. Surat apa Ustazah? Untuk pikas aktif Anita yang host.
Oke, mohon maaf dari tadi Ustazah ngomong, tapi ternyata Ustazah lupa mengaktifkan mute-nya ya. Oke, sekarang Naila tolong dengarkan, Ustazah akan bacakan surah, nanti Naila sambung ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum an salatihim sahun. Silakan Naila. Atau siapa yang mau membantu Naila? Yuraun. Tadi yang menjawab? Rafairel. Siapa tadi yang bersuara? Masya Allah, Rafairel. Masya Allah, barakallah nak. Oke, lagi ya. Siapa yang bisa menebak ini surah apa? Langsung bersuara. Nanti baru saya tanyakan namanya. Oke, Minasyaitonirrajim. Bismillah. Ini surah apa? Lain. Ya betul. Siapa tadi yang menjawab? Kurang yakin ya? Siapa tadi yang menjawab Alail? Rafairel. Fairel lagi. Masya Allah Fairel. Barakallah. Oke. Dulu ya kita bermainnya mungkin karena sinyal juga jadi mungkin tidak kedengaran untuk yang lain. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sudah siap? Oke, saya persilakan JEC untuk menyampaikan materinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana permainan tebak yang menarik ya? Menarik. Ya, insya Allah ya. Semuanya bisa seperti siapa tadi yang menjawab namanya? Rael ya. Ya, karena nanti biasanya ada lomba pada akhir semester kalau OSIS ya melakukan lomba akhir semester itu diantaranya ada menebak surah ya, menebak surah selain hafal Al-Quran ada juga menebak surah insya Allah. Selanjutnya itu tentang profil guru dan pegawai SMP IPB Asalam Ambon ya, karena mengingat kita masih di masa pandemi, masih melakukan online, jadi kemarin tuh kakak kelas kan itu yang namanya siapa? Masa sih? Guru yang ngajar fisika namanya siapa? Tidak tahu. Bahkan kalau mereka memberikan tugas para guru fisika, ya, membawa tugas buat guru fisika. Jadi mereka tidak tahu nama gurunya, ya. Jadi dengan adanya materi PLS kali ini, insya Allah kalian bisa mengenal guru sekaligus
mengajar apa ya. Ya, dan seperti kepala sekolah tadi sampaikan, mungkin kalau kalian mau bertanya sesuatu masalah, kalian tahu, oh ini yang kalau kita mau berurusan di kantin sama ini. Kalau kita mau tanya masalah biaya misalnya, oh sama ini ya gitu ya. Ada mau minta kunci misalnya, oh sama Ustadz Sarpras misalnya, siapa Ustadz namanya gitu ya. Jadi kalian akan tahu ya. Oke, Ustazah langsung saja ya. Pertama ya, ini adalah kepala sekolah kita. Kalian sudah kenal ya. Nah, tadi yang Kepala sekolahnya LE Ustadz Idrus lahirnya di Jember. SPD ya. Ya, tempat tanggal lahir beliau ini di Jember, 11 Desember tahun 1967. Ya. Alamat beliau di BTN Manusela. Manusela itu di mana, Ya. Pak? Nah, beliau ini memiliki BTN. anak 5 orang ya. Ada yang sudah masuk pesantren. Ya, sudah ada bahkan ada yang keluar ya. Keluar, Masya Allah ya. Ya, jadi masa jabatan beliau di SMP Ikhtias Salam ini sama dengan masa berdirinya SMP Ikhtias Salam ya. Sudah 14 tahun. Ya, kalau dihitung sudah masa remaja ya. Jadi SMP Ikhtias Salam sekarang ini berada di masa remaja 14 tahun ya. Ya. Oke ya, Ana lanjutkan. Ya. Selanjutnya ini adalah wajah dari wakil kepala sekolah kita ya. Namanya Ustadz, ya sebelumnya Ustazah bilang dulu ya, kalau di SMP Ikhtias Salam ini, kalau guru-guru yang laki-laki dipanggil Ustadz ya. Kalau yang perempuan dipanggilnya Ustazah gitu ya. Ya, jadi kalau ini namanya Ustadz Bahrun Galila, sarjana hukum ya. Ya, tempat tanggal lahir beliau itu di Ubung. Ada yang tahu Ubung tidak? Tidak. Tidak tahu? Ya, di Ubung ini di Namlea ya. Ya, di Namlea. Ya, tanggal 28 Juli 1985. Ya, ini adalah tahun kelahiran beliau. Ya, alamat beliau ini di Hulung. Ada yang tahu Hulung? Tidak. Tidak tahu ya. Oke, mau jalur ke Hitu. Kalau yang mau ke Hitu berarti nanti lewat kampungnya beliau, Hulung, ya. Kemudian beliau ini sudah married ya. Beliau ini sudah married, anaknya 2 orang. Ya, sudah menikah. Ya, married menikah maksudnya gitu ya. Ana Ustazah sengaja taruh bahasa married. Ini alasannya sebagai salah satu mengingatkan kita ya, mengingatkan kalian ada satu kosakata dalam bahasa Inggris yang akan kalian ketahui pada hari ini juga ya. Jadi seperti itu. Jadi, tujuan Ustazah itu seperti itu ya. Jadi beliau ini sudah memiliki anak 2 orang. Ya, selanjutnya jabatan ontua, jabatan beliau tadi, sorry ya, jabatan beliau tadi itu adalah wakil kepala sekolah SMP Ikhtias Salam Ambon. Apa yang beliau ajarkan? Apa yang beliau ajarkan ya? Jadi nanti kalian akan ketemu dengan beliau di kelas dengan mata pelajaran PKN, ya PKN dan Budi Pekerti sama IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ya. Jadi beliau ini mengajar PKN dan IPS di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Ya. Jadi kalau kalian mau kumpul tugas, mau bawa tugas apa sayang? Bawa tugas PKN. Sama Ustadz siapa? Ustadz Bahrun, ya. Gitu ya. Jadi nama panggil beliau adalah Ustadz Bahrun. Oke ya, kita selanjutnya. Apa itu? Ya. Ini ya, Ibu Haji ini Afwan ya, ini Ustazah karena kemarin beliau lagi sakit, Ana sudah japri juga beliau belum jawab ya.
Halo semua. Panjang banget. Ya, selanjutnya ya Afwan. Selanjutnya yang Ustazah tampilkan sekarang ini adalah Ibu Haji Rosmini Rumalesin, ya. Beliau ini awalnya adalah pengawas ya, di dinas ya, tapi beliau sudah pensiun dan memang beliau selagi masih menjadi pengawas itu sudah mengajar di SMP Ikhtiar Salam. Jadi setelah beliau pensiun, beliau kembali ke SMP Ikhtiar Salam mengabdikan diri ya. Jadi walaupun sekolah-sekolah lain meminta orang tua, baik itu di SMP 14, di pokoknya mana-mana deh teman-teman beliau ya, kan beliau seorang pengawas pasti punya kenalan kepala sekolah yang banyak ya. Jadi beliau ini banyak ditawarkan kepala sekolah, tapi beliau menolak. Beliau tetap mau mengajar saja di SMP Ikhtiar Salam. Alasan beliau, saya senang mengajar di SMP Ikhtiar Salam karena di SMP Ikhtiar Salam ini lingkungan Islam. Jadi kita selalu mengingatkan sudah waktu sholat, ayo kita sholat sama-sama gitu ya. Jadi senangnya beliau tuh di situ ya. Jadi beliau tetap mengabdikan diri di SMP Ikhtiar Salam ya. Kemudian untuk anak-anak semua ketahui bahwa beliau ini termasuk guru awal ya, guru lama, maksudnya guru yang selama berdiri SMP Ikhtiar Salam ini beliau ya sudah lama bergabung ya. Beliau sebagai perintis juga salah satunya ya. Ya. Oke ya. Selanjutnya Afwan ya, ini tempat tanggal lahir memang anak sudah japri tadi tapi belum dari kemarin. Hanya alamatnya. Jadi kalau ada yang mau berurusan sama beliau ini di Perumahan Guru Lorong Silale Air Kuning ya. Lorong Silale Air Kuning. Kemudian jabatan beliau ini adalah Karus Kurikulum. Apa itu Karus? Karus itu adalah kepala urusan. Ya, jadi kepala urusan di kurikulum ya. Selanjutnya tugas mengajar ya. Beliau ini ANSI ya. Beliau ini mengajar bahasa Indonesia. Ya, jadi beliau di SMP Ikhtiar Salam ini yang mengajar bahasa Indonesia hanya beliau sendiri. Jadi beliau ini ajar kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 ya. Jadi kalau mau ketemu guru bahasa Indonesia namanya siapa? Namanya Ibu Haji Ocha. Bilangnya seperti itu ya. Jadi beliau ini misalnya kalau ada perlombaan ya, misalnya kalau kita SMP Ikhtiar Salam mau mengikuti lomba dalam bidang literasi ya, dalam bidang puisi gitu-gitu, itu biasa beliau yang dampingi ya, membantu mendampingi dalam melatih anak-anak untuk mengikuti lomba ya. Ya, selanjutnya ya, ini Ustazah. Ya, Ustazah ini sebenarnya sedang berpose ya. Maksudnya Ana ambil fotonya beliau ini waktu mengikuti kegiatan ya di salah satu hotel. Kemudian beliau lagi berpose di belakang air kolam ya. Jadi sini nih belakang ini air kolam ya, bukan lautan ya. Oke. Ya, nama beliau ini adalah ya Ustazah Fatimah SP ya. Ustazah Fatimah SP ya. Dari wajahnya ya, orangnya suka senyum juga ya. Jadi jangan takut nanti bidang studi apa, jangan ya. Ya, tempat tanggal lahir beliau ini beliau lahir di Ambon ya. Tanggal 6 Juni tahun 1973 ya. Jadi beliau juga sudah termasuk lama di SMP Ikhtiar Salam Ambon ya. Berapa tahun? Sudah 12 tahun ya. Beliau di SMP Ikhtiar Salam ini sudah 12 tahun.
Ya, selanjutnya alamat beliau ini di Wara Air Kuning ya. Dekat saja ya di samping SMP Muhammadiyah ya rumah beliau. Kemudian beliau ini sudah menikah ya. Jangan lihat wajahnya cantik, tapi beliau sudah menikah dan memiliki 5 orang anak ya. Oke, selanjutnya jabatan beliau ya. Ya, jabatan beliau ini adalah pertama itu sebagai sekretaris ya. Sekretaris kurikulum. Jadi beliau ini yang bertugas membuat itu atau mendesain itu jadwal, ya. Jadwal yang berurusan dengan jadwal itu adalah beliau, ya. Kemudian perangkat-perangkat guru RPP misalnya kalau kalian sudah pernah dengar itu beliau yang punya tugas untuk menagih. Jadi kalau guru saya bikin beliau yang marah, ya seperti itu. Ya, selanjutnya jabatan beliau juga adalah sebagai koordinator BP, ya, koordinator BP. Apa itu BP? Bimbingan penyuluhan, ya, bidang penyuluhan itu BK bimbingan konseling. Jadi nanti misalnya kalau kalian ketemu masalah, biasanya di sekolah ya, ketemu masalah, bisa kalian laporkan ke wali kelas. Bisa juga sama beliau, misalnya ada yang bully-bully misalnya selain kesiswaan juga ya, itu kalian juga bisa laporkan ke beliau. Ustazah, ini anak ini tuh dia bully, dia tuh ganggu kita misalnya. Ustazah, anak ini tuh dia pengen kau aja misalnya, nah, jadi bisa masuk ke beliau. Nanti beliau panggil siapa yang bikin kamu namanya sini ya, beliau panggil ya. Jadi beliau nasihati. Jadi bimbingan itu seperti itu ya. Ya, selanjutnya sorry ya. Ini tanda apa yang mesti hilangin? Ya, selanjutnya beliau ini juga jabatannya adalah Kepala Laboratorium IPA. Ya, jadi sekolah kita ini di bawahnya, di bangunan bagian bawah itu, di alur di bawah itu ada lab IPA, ya. Ada lab IPA ya. Jadi kalau misalnya mau praktek ya masuk di dalam lab ya harus minta izin lewat beliau dulu. Dan beliau yang menguasai itu labnya, apalagi beliau itu punya mata pelajaran yang memang bertanggung jawab di lab ya. Jadi siapa yang mau masuk di lab lihat organ-organ tubuh, lihat organ-organ tubuh misalnya, mau lihat kaca pembesar misalnya. Jangan itu sama beliau ya. Ya, selanjutnya selain jabatan 3 jabatan yang tadi beliau pegang, apa yang beliau ajarkan? Ya, di sini ya yang beliau ajarkan, yang beliau ajarkan adalah ilmu pengetahuan alam, khususnya mata pelajaran fisika. Ya, jadi mata pelajaran fisika. Jadi guru fisika di sini yang mengajar itu hanya beliau. Jadi kalian juga nanti akan ketemu sama beliau ya, karena beliau itu ajar kelas 7, kelas 8 sama kelas 9 ya. Jadi kalau di luar sana biasa kita dengar, wih guru-guru hitungan itu dong jahat-jahat, tidak ya. Ya, guru fisika, guru hitungan atau yang lain di SMP Dia Salam itu pada dasarnya tidak jahat semuanya ya, bukan di SMP semua. Ya kita semua itu sebenarnya tidak jahat. Yang penting kalau guru bilang kumpul tugas ya dikumpul tugas ya. Kalau misalnya ada kendala ya bilang ustazah ana belum selesai kendalanya di sini ya. Jadi seperti itu ya. Supaya jangan dimarahi guru misalnya. Jadi sebenarnya guru itu tidak jahat ya. Apalagi beliau guru fisika ya, wajahnya beliau saja sudah menunjukkan aura suka senyum ya. Oke ya. Oke, selanjutnya kita pindah ya. Ya. Ini masih ya. Ini salah seorang guru juga ya yang masa mengabdinya di SMP Dia Salam sama ya dengan Ustaz Zafat tadi ya. Jadi maaf sebelumnya ini dipanggil Ustaz Zafat ya, Ustaz Zafat guru fisika ya.
Oke ya. Selanjutnya wajah beliau yang ini ya, wajah beliau ini namanya adalah Ustazah Linda ya. Panggil Ustazah Linda ya. Tempat tanggal lahir beliau ini di Lata. Di Lata tanggal 27 Oktober 1980 ya. Alamat beliau di Perempatan Kebun Cengkeh ya. Oke ya. Selanjutnya status beliau adalah ya, beliau sudah menikah, sudah married dan memiliki 1 orang anak ya. Oke, apa jabatan beliau? Ya, jabatan beliau ini sekarang adalah sebagai kepala perpustakaan. Ya. Jadi di bawah di Pinglab ada perpustakaan ya. Ada perpustakaan, jadi yang merah Linda ya. Biasanya di perpustakaan itu kalian turun nanti sama guru ya, didampingi guru. Ya, selanjutnya jabatan beliau selain kepala perpustakaan, beliau juga adalah bendahara Dana BOS ya. Jadi beliau ini adalah bendahara. Ya, bendahara Dana BOS di SMP IT Salam Ambon ya. Selanjutnya, apa yang beliau ajarkan di SMP IT Salam Ambon? Ya. Yang beliau ajarkan adalah IPA biologi ya. Tapi untuk kelas 7 ini kalian belum ketemu sama beliau karena beliau ini mengajarnya khusus di kelas 8 dan kelas 9. Ya, nanti kalian yang ajar biologi ada lagi guru yang lain. Ya. Oke ya. Kayaknya anak terakhir deh. Ya, kita lanjut. Sudah siapa? Oh iya, sudah. Ya. Oke, selanjutnya. Ya. Yang terlihat di layar kalian yang ini ya, Ustazah Ani namanya, Ustazah Ani. Ya, alhamdulillah kemarin beliau baru selesai S2 ya. Baru selesai S2, jadi gelar on tua beliau itu adalah SPD MPD ya. Ya, tempat tanggal lahir beliau Ambon 10 Maret 1981. Ya, alamat beliau adalah Jalan Arbes. Jadi kalau kalian mau menuju ke Stein itu, mau ke Arbes itu nanti lewat beliau punya rumah ya. RT 04 RW 17 ya. Kemudian beliau juga sudah menikah, memiliki 4 orang anak ya. Selanjutnya jabatan ya. Ya, jabatan Ustazah Ani, ini panggilnya Ustazah Ani ya. Jabatan Ustazah Ani ini adalah pembina OSIS. Ya, pembina OSIS. Sekaligus jabatan beliau adalah wali kelas 7B. Siapa itu kelas 7? Kalian ya. Ya, kalian kelas 7. Cuma masalahnya di sini ada B-nya. Ya, jadi B itu adalah putri, melambangkan putri ya. Jadi Ustazah Ani ini wali kelas 7 putri. Ya, jadi misalnya di sini ada Humairah. Terus ada siapa ini namanya? Ini nama orang tua ya. Laonyong ini nama orang tua ya. Siapa lagi? Untuk Humairah, Yus Israna, kemudian siapa lagi nih? Syifa, siapa lagi? Lulu, ya, sama yang lain-lain, ya. Sorry ya, ini ya. Wali kelasnya, ingat ya, Lulu, wali kelasnya adalah Ustazah Ani, ya, Lulu ya. Ini wali kelas kalian adalah Ustazah Ani ya. Jadi nanti setelah kalian selesai mengikuti PLS, nanti kalian akan dibuat grup kelas sendiri ya, khusus Putri, Aulia, Najwa, Safaya, Aini, ya, Naila, ya, nanti dibuat dalam satu grup. Ya, adminnya adalah Ustazah Ani. Ya, oke ya. Jadi Ustazah Ani adalah wali kelas
7 Putri. Ya, selamat ya buat kalian sudah tahu wali kelasnya. Ya, selanjutnya apa yang beliau ajarkan? Ya, beliau ajarkan ini adalah IPA, khususnya mata pelajaran biologi. Ya, jadi beliau ini akan mengajarkan biologi di kelas 7. Kalau Ustazah Linda tadi ajar biologi kelas 8-9, kalau Ustazah Ani biologi di kelas 7 sekaligus wali kelas 7 Putri, ya. Oke ya. Ya, selanjutnya ya, selanjutnya ini Ustadz ya. Ini foto beliau ya. Di belakangnya beliau ini fotonya ustazah-ustazah. Ya. Ini ustazah-ustazah. Jadi ustazah memang sengaja ambil foto ini karena jadi lihat sekali wajahnya beliau ini. Wow, beliau ini soleh ya. Pokoknya kalau kalian punya masalah apa dengan urusan sekolah ini bisa tanya beliau. Orangnya baik deh. Ya, siapakah beliau? Ya, nama beliau adalah Sumaryanto Soilevi, ya, SPD. Ya, beliau ini lahir di Polin. Tahu Polin tidak? Ya, sudah pernah pergi di Polin? Belum. Ya, sama dengan Ustazah. Ustazah lagi belum pernah pergi ke Polin, ya. Ya, bahkan saat Ustazah tanya, Ustadz, Polin di mana? Oh, Polin ini di SBT, ya. Jadi, kalian sama dengan Ustazah, belum pernah itu pergi ke Polin, ya. Ya, SBT, Seram bagian timur, ya. Ya, oke. Tanggal lahir beliau itu tanggal 26 Juli 1987. Ya, alamat beliau ini tinggal di Batu Merah, di Kepala Air. Ya, jadi Kepala Air ini biasanya kalau di Ambon ini rawan dengan banjir ya. Jadi biasanya kalau banjir itu Ustadz sudah WA, Ana lagi kebanjiran misalnya, gitu ya. Jadi memang di tempat tinggal beliau ini rawan dengan banjir karena di Kepala Air itu ada kali besar ya. Oke, selanjutnya statusnya beliau ini, beliau sudah married ya, sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ya, apa jabatan beliau? Ya, jabatan beliau yang pertama adalah Karus Sarpras. Apa itu Karus? Tadi Ustazah sudah bilang Karus itulah kepala urusan Sarpras. Jadi di SMPTN ini berurusan bangunan semuanya. Selanjutnya misalnya kalau ada kegiatan, misalnya seperti kegiatan PLS ini, ya itu beliau yang tangani itu masalah-masalah komputer, masalah pokoknya beliau yang siapkan ya. Jadi beliau ini yang penanggung jawab ya. Kalau tidak ada beliau ini bahaya sudah ketong. Ya, jadi beliau ini ya seperti itu ya, beliau yang bertanggung jawab tentang salah satu keamanan dalam sekolah ya, harus Sarpras. Sekaligus beliau adalah wali kelas 7A ya, wali kelas 7A. Jadi yang putra lihat sekali wajah beliau ini. Oh ini ya, namanya dipanggil Ustadz Yanto ya. Jadi Rizky Pratama lihat baik-baik wajah Ustadznya ya, wali kelasnya ya. Andika, Muhammad Arsan, Torik ya. Ya lihat sekali wajahnya Ustadz Yanto supaya kalian kenal ya. Ya Faiz ya. Ibnu Umar, ya Fadil Fawaz, Fatan, siapa lagi nih? Rafaizi kah? Rafaizi Khalifah, Azlan, ya, ya. Rafairul, ya, Dede Igona Manpapa, ya, sama Irfan Aldiansyah, Ansur, ya. Ini wali kelas kalian, ya. Nanti sama dengan Putri setelah kegiatan PLS nanti kalian akan dibuatkan grup sama beliau ya.
Ya, jadi nanti masalah urusan apa kalian tidak ikut, misalnya kalian kumpul tugas, nah nanti guru-guru ini lapor ke beliau, misalnya Ustadz Yanto, ini si Rafael belum kumpul tugas fisika, misalnya. Kemudian Ustadz yang punya pelajarannya, nanti ini sama beliau, lapor ke beliau. Lalu beliau telepon, halo Assalamualaikum, Pak, maaf ini bapaknya Pak Rafael ya. Ya kenapa itu Rafael belum kumpul tugas, ini sudah ditanyakan sama guru bidang studinya. Ah seperti itu. Pak maaf ini orang bapaknya Dede ya. Itu Dede tidak masuk sekolah, tidak ikut pelajaran. Kenapa ya Pak? Apa si Dede sakit? Nah, nanti beliau yang hubungi. Ya. Jadi ini sama namanya siapa? Masih ingat? Yanto. Yanto. Beliau yang bertanggung jawab kepada kalian, putra-putra. Ya. Selanjutnya nanti beliau yang mengecek semua. Misalnya tidak ikut pelajaran itu, minta izin sama beliau. Jadi selain guru mata pelajaran yang pada hari itu sama beliau juga ya, harus beliau tahu keadaan kalian ya. Oke ya. Ya, selanjutnya wali kelas kalian ini kelas 7A ya. Ajar apa sih? Nah, kalian akan ketemu beliau di mata pelajaran apa aja? Ya, jadi di sini ya Ustadz Yanto ini SPD ini sarjana ya. Beliau ini sarjana mereka, jadi yang beliau diamanahkan di SMP ITS Salam sekarang, beliau akan mengajarkan matematika di kelas 7 sama kelas 8. Ya, jadi wali kelas matematika. Ya. Ajar penjaskes ya, penjas pendidikan, jasmani dan kesehatan alias olahraga ya. Jadi beliau yang mengajar di kelas 7, 8 dan 9. Jadi nanti selain wali kelas, kalian juga di kelas 7 akan ketemu beliau di mata pelajaran matematika dan penjas. Oke? Yang putra khususnya sudah kenal sama Ustadz Yanto? Sudah bisa hafal wajahnya ya. Jadi kalau sudah ketemu Ustadz gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, seperti itu. Selanjutnya ya. Ya, pas beliau baru datang. Ya, jadi beliau ini teacher English. Ya. Teacher English. Guru bahasa Inggris ya. Siapa nama beliau? Ya. Nama beliau adalah Rukia Tutupoho SPD. Jadi beliau adalah sarjana bahasa Inggris ya. Ya, tempat tanggal lahir beliau itu di Kulur. Kalian tahu Kulur? Ya, tahu. Ya. Kulur itu masuk daerah Saparua ya. Ya, Saparua Maluku Tengah. Kalau ini Ustazah sudah pernah pergi ke Kulur. Jadi nilai plus buat Ustazah. Ya. Jadi beliau ini lahir tanggal 24 April tahun 1982. Ya, alamat beliau adalah BTN Kanawa Dalam. Jadi di BTN Kanawa itu, tapi masuk bagian dalamnya ya. Ya, itu rumah beliau di situ. Kemudian statusnya beliau, ya beliau ini sudah menikah dan memiliki 3 orang anak ya. Selanjutnya, apa jabatan beliau di SMP ITS Salam Ambon? Ya, jabatan beliau ini adalah penanggung jawab ya, penanggung jawab kantin sekolah, pengelola kantin sekolah. Jadi sebelum masa pandemi, SMP ITS Salam itu punya kantin. Jadi agar siswa-siswanya itu tidak belanja di luar ya, karena kita kan takut ya di luar
itu kan jalan raya, jalan umum, banyak kendaraan. Jadi khawatir sama kalian ya, jadi siswa-siswanya. Jadi kantin, air minum atau kue-kue ringan gitu ya. Tuh, kantin. Ya, jadi beliau ini yang bertanggung jawab di kantin. Cuma karena ya sekarang lagi masa pandemi ya, kita belum bisa beraktivitas di kantin ya. Kalian belum bisa belanja, kalian masih belum bisa ke sekolah ya. Selanjutnya selain beliau ini pengelola kantin, apalagi jabatan beliau? Jabatan beliau adalah wali kelas 9B ya. Apa itu 9B? Yang tahu artinya? Siapa yang bisa? Ada 9B adalah wali kelas 9 putri. Ya, pintar ya. Oke ya. Jadi ini adalah wali kelas 9 putri. Selanjutnya tugas mengajar ya. Jadi awalnya saya bilang English ya. Teacher. Jadi beliau ini adalah guru bahasa Inggris ya. Jadi di SMP Tia Salam ini bahasa Inggrisnya 1 seperti yang di Indonesia tadi ya. Jadi Ustaz Zakia, ini nama panggilnya Ustaz Zakia ya, Inggris di kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi kalau kalian mau berurusan dengan bahasa Inggris sama beliau, ada yang mau bahasa Inggris, mau pingin speak to English ya, bisa bilang Ustazah, atau bisa cari waktu parles bahasa Inggris kasing gitu ya. Nah, jadi kalau mau berurusan dengan bahasa Inggris bisa sama Ustazah Iya ya, nama panggilnya adalah Ustazah Iya. Oke ya. Selanjutnya ya. Ini namanya adalah Ustazah Erni Raima SAG. Ada yang kenal? Ya, belum ya. Oke, tempat tanggal lahir beliau itu di Melati. Ada yang tahu Melati? Tidak. Melati itu adalah nama salah satu kampung di SBB, Seram bagian barat. Ya, jadi Ustazah Erni ini kalau mau pulang kampung harus kita huku dulu. Naik speed ke huku. Ya, baru menyeberang lautan. Ya. Oke, kita lanjut. Ustazah Erni lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1975 ya. Alamat beliau ini Arbestein ya. Jadi di Stein itu kan ada kali besar itu ya. Banyak orang pergi itu kayak piknik, mandi-mandi. Situ ada kolamnya. Kolam renangnya itu di bagian atas sekali. Kalau ada yang belum pernah pergi, ayo bisa jalan-jalan, bisa piknik di sana, ya. Jadi beliau tinggalnya di situ ya. Kemudian beliau ini sudah menikah, jelas ya, sudah menikah dan memiliki 5 orang anak. Selanjutnya apa jabatan beliau? Ya. Jabatan beliau yang pertama adalah koordinator Bintal PAI, ya. Bimbingan mental PAI. Jadi misalnya kalau Humairah ini belum pakai jilbab, ya nanti beliau ini kasih nasihat. Itu si Humairah, kenapa kamu belum memakai jilbab? Ya, ingat menutup aurat itu salah satu tanda Humairah sayang pada ayah. Kalau Humairah tidak memakai jilbab atau menutup aurat, maka ayah Humairah akan masuk ke neraka selama 70.000 tahun. Ya, seperti itu. Jadi beliau nanti akan memberi nasihat seperti itu. Ya, jadi Humairah, wah kita nih sayang, kita ayah jangan kita ayah masuk neraka disiksa, kita harus menutup aurat, gitu ya. Jadi ini sama beliau. Misalnya juga si Irfan. Irfan ini sholatnya masih bolong-bolong. Kalau ditahu sama beliau nanti beliau bilang, Irfan itu kenapa sholatnya masih bolong-bolong? Ya, ingat sholat itu adalah tiang agama. Kalau rumah kita tidak memiliki tiang, maka rumah kita akan roboh dan kita tidak memiliki rumah, ya kan? Jika hujan datang kita kebasahan, jika panas kita akan kepanasan, ya. Seperti
itu ya. Jadi beliau ini adalah koordinator bimbingan mental PAI. Ya. Selanjutnya apa jabatan beliau lagi? Jabatan beliau adalah wali kelas 8B. Ya, jadi nanti kakak kelas kalian yang putri itu wali kelasnya adalah Ustazah Erni. Ya. Selanjutnya apa yang beliau ajarkan? Ya, beliau ini tadi kan bimbingan mental ya. Jadi beliau ini adalah sarjana agama ya. Beliau mengajar agama di kelas 7, 8 dan 9. Jadi kalian akan ketemu beliau ya di mata pelajaran agama ya. Ya. Sekaligus beliau ini juga ada tanggung jawab lain yaitu mulog ya, mulog sejarah Nabi dan sahabat ya. Ini beliau yang dikasih amanah sama kepala sekolah ya. Oke ya. Kita lanjut. Ustazah Ani sudah ya. Ustazah Ani wali kelas siapa? Wali kelas 7 Putri. Jangan lupa ya Humayro. Ya. Ya, selanjutnya ya. Ya. Ya, ini beliau berpose ini, foto beliau ini saat dalam kendaraan ya, kendaraan beliau dalam perjalanan ya. Ya, jadi ini ya sudah canggih. Sekarang sudah canggih, yang penting punya HP. Project bisa dipakai. Lewat WA saja, tidak repot-repot ya. Jadi kalian ini sebenarnya generasi kalian ini generasi canggih. Tinggal kalian itu saja memanfaatkan HP ya. Kalau kalian semakin belajar, waduh, Rafael kamu sudah ngantuk ya Rafael? Ya. Rafael, banget. Ram ya, lanjut. Ya. Ustazah yang menggunakan kacamata ini berjilbab pink yang cerah. Siapakah nama beliau? Nama beliau ini adalah Ustazah Maryam Ustamahu Espil. Ya. Espil Kailolo 28 April tahun 1972. Tinggalnya di kompleks Yayan Ambon. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan ke kampus Yayan itu beliau itu dekat saja ya. Di samping rumah makan Padang itu ada lorong sedikit ketemu sama beliau. Ada yang mau silaturahmi jalan, silaturahmi